Assalamualaikum. Salam Saiyo Sakato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang Bu ya di Fairul LN. Kalau kami sini sudah jam 5 Bu, 5 sore. Ini baru jam 11. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan waktu Ibu bisa untuk kita ajak diskusi tentang peluang kerja khususnya di negara yang sekarang Ibu tempati, Ibu menjadi tempat Ibu berdomisili sekarang ini. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu para penonton channel YouTube Pemkab Padang Pariaman ini. Yang kami hormati para penonton channel Pemkab Padang Pariaman pada pagi ini di Fairul LN dan sore ini di Padang Pariaman atau di Sumatera Barat, kita sedang mengajak seorang ibu yang sampai melalang buana ke Atlantik Utara, Bu ya. Iya, bagian utara. Atlantik Utara, Norwegia, Bu ya. Masih ya di atas Norwegia. Oke. Ibu ini namanya Ibu Reni. Lupa saya panjangnya, Bu. Reni Hoi Mustofa itu nama yang saya pakai di sini karena untuk lebih mudah bagi orang Faro ingat nama saya. Tapi nama asli saya Nyoman Widya Anggreni. Jadi aslinya saya orang Bali, Pak. Kita panggil Ibu Reni aja ya. Ya, boleh. Oke. Nah, Ibu Reni ini saya bertemunya di Tweetland, artinya di aplikasi Twitter. Ibu ini sedang bercerita melalui utasannya tentang bagaimana dia sampai ke Fairul LN, bekerja di sana, kemudian yang membuat kita tertarik itu adalah gaji yang diterima oleh beliau. Nah, ini menarik kita ajak diskusi Ibu ini. Semoga nanti hasil perbincangan kami ini bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi alternatif pemikiran bagi adik-adik, teman-teman, remaja-remaja di Padang Pariaman ini untuk mencari peluang kerja. Jangan hanya memikirkan peluang kerja di Indonesia, di Padang Pariaman, di Sumatera Barat, di Indonesia, atau malah hanya berpikir pekerjaan itu hanya di ASN atau di pemerintahan. Nah, sekarang kita sudah bertemu melalui Zoom meeting dengan Ibu Reni. Nanti kita minta Ibu Reni bercerita lah sedikit tentang bagaimana dia sampai katakanlah sampai merantau jauh dari Indonesia sampai ke Faroe Island, kemudian bekerja dan mendapatkan penghidupan atau kondisi yang menurut kita di ukuran kita sudah cukup lebih dari lumayan gitu. Nah, nanti Ibu Reni silakan memperkenalkan diri, latar belakangnya bagaimana, kemudian langsung aja bercerita Bu kepada kami supaya nanti adik-adik kami di sini bisa mendapatkan informasi bagaimana kehidupan dan bisa sampai Ibu di sana gitu. Baik Bu, waktu dan tempat kita silakan kepada Ibu dulu. Baik, terima kasih Pak Andri. Ya. Sebenarnya saya datang ke sini bisa dibilang dengan jalur keluarga ya Pak ya, karena saya ke sini kebetulan suami saya orang Faroe Island. Nah, kita ketemu waktu itu karena kita sedang sama-sama kuliah di Denmark. Oh gitu. Ketemunya di kampus Bu ya? Saya dan suami saya. Iya, ketemunya di kampus. Saya dan suami sama-sama ambil S2 di Denmark. Terus kita ketemunya nggak di kampus sebenarnya Pak, tapi ketemunya di dormitory, di asrama. Kebetulan Denmark asramanya campur semua. Oh, campur Bu ya? Oke. Tidak ada asrama khusus laki-laki, tidak ada asrama khusus perempuan, jadi semuanya campur. Jadi ketemunya di dapur karena dapurnya sharing gitu. Iya. Nah, dari situ ya kita terus sama-sama, terus sempat juga long distance marriage. Jadi setelah nikah saya masih di Indonesia, suami saya masih di Denmark waktu itu. Terus kita memutuskan untuk penyatuan keluarga. Kenapa waktu itu kita akhirnya pilih ke Faroe Island? Sebenarnya sih sederhana karena di Denmark itu untuk penyatuan keluarga ada depositnya Pak, sekitar
500 juta rupiah untuk deposit ke negara. Sekali ya. Yang akhirnya uangnya tapi pasti akan dikembalikan kalau kita sudah sudah lulus ujian bahasa. Dan itu kurang lebih udah dapat permanent resident, itu kurang lebih butuh waktu 8-9 tahun baru uang 500 jutanya akan dikembalikan. Terus pertimbangan berikutnya, kalau di Indonesia kan kebetulan izin tinggal atau visa keluarga itu tidak berikut izin kerja. Jadi mereka hanya dapat visa tinggal, mereka harus cari kerja dulu gitu kan, nanti tempat kerja yang akan mengajukan visa kerja gitu kan. Nah, pertimbangan itu saya pikir akan lebih sulit bagi suami saya, bukan tidak mungkin tapi akan lebih sulit untuk suami saya dapat kerja di Indonesia ketimbang saya. Karena kalau di Faroe Island visa penyatuan keluarga sudah termasuk visa kerja, jadi saya nggak perlu urus 2 kali. Jadi karena alasan itu saya akhirnya memutuskan pindah ke Faroe Island, walaupun saya punya latar belakang pendidikan kebetulan komunikasi, S2 dari komunikasi, kemudian setelah 13 tahun bekerja di Indonesia, jadi saya pilih meninggalkan pekerjaan saya, lalu ke Faroe Island tanpa ekspektasi apapun, jadi ya dapat kerja apa aja boleh lah gitu. Jadi saya nggak mau pilih-pilih gitu kan. Tempat saya diinterview untuk kerja di perusahaan televisi di sini karena sesuai dengan background, tapi kendalanya di bahasa. Walaupun mereka mengerti bahasa Inggris dengan baik, tapi mereka ingin pegawai yang khususnya yang berbahasa Faro atau berbahasa Danish. Memang beda Bu ya bahasanya Bu dengan bahasa beda sekali Pak, jauh sekali bedanya. Di sini bahasa Faroe Island itu termasuk bahasa yang cukup sulit, bahkan Google Translate pun belum ada Pak. Padahal saking sulit. Lebih sulit kan? Ya bahasa Prancis sulit, tapi bahasa tersulit bahasa Greenlandic, itu bahasa yang cukup sulit sekali. Bahkan untuk bahasa bisa dicoba satu Bu, bisa dicoba bahasa Faroe itu. Faroe Island, saya coba menyapa ya. Fusukongur, oitireni hoi mustofu, epic fake fake. Oh iya. Kayak Prancisnya nggak ada, Inggrisnya apa lagi? Nggak ada. Di sini kosakatanya jauh berbeda. Sebenarnya mirip dengan bahasa Danish atau bahasa Icelandic. Cuma Nordik Bu ya? Masih serumpun lah bahasa. Serumpun Nordik ya? Ya, karena masih Jerman, basicnya German language di sini. Ya karena kesulitan bahasa, sebenarnya sih kepentingan bahasa ini karena saya di komunikasi ya pasti kan untuk urusan paper banyak dalam bahasa Faroese dan Danish, jadi kalau tidak bisa bahasa mungkin akan lebih sulit saya untuk mengerjakan tugas saya. Jadi, nah karena alasan itu ya udah saya terus cari kerja yang apa aja gitu kan. Dan hampir setiap kota-kota besar di Faroe Island biasanya umumnya punya pabrik ikan. Nah, jadi teman saya kebetulan orang Indonesia juga yang sudah lebih lama tinggal di sini nawarin mau coba kerja di pabrik ikan, tapi capek kata dia gitu. Ya nggak apa-apa lah daripada nggak ada gitu kan. Terus ya udah saya ikut kerja, saya hanya telepon manajernya aja karena sudah punya izin kerja. Gampangnya gitu, kalau sudah punya izin kerja saya bisa ngelamar di mana aja. Dan di sini orang sini tuh lebih senang kalau pengelamar kerja mereka ketemu langsung, kenal langsung gitu. Jadi melalui telepon, bukan melalui apa Bu ya? Kita harus ketemu langsung. Telepon. Ya pengennya tuh mereka, jadi sudah ada yang rekomendasi, saya kenal si Anu nih, dia pengen kerja di sini, butuh orang nggak? Nanti dia kalau memang butuh, nanti dia telepon. Orang sini senangnya kayak gitu. Jadi karena teman saya udah ngomong ke manajernya, terus saya tinggal telepon, manajer, oh iya saya sudah dengar, dia besok datang. Jadi saya telepon hari itu, besok udah langsung kerja. Jadi saya langsung rekomendasi teman Bu ya? Iya, atas rekomendasi teman. Pertama kali kerja itu saya langsung kerja 9 jam. 9 jam kerja karena dibandingkan Indonesia.
Iya. Biasanya 8 jam aja. Jadi, iya biasanya kan normalnya 8 jam, tapi waktu itu karena sedang banyak ikan, jadi minggu itu sudah lembur 1 sampai 2 jam lebih, jadi 9 sampai 10 jam sehari. Tugas ibu di situ apa, Bu? Saya di situ hanya cuman waktu Ya. pertama kali kerja itu hanya nyusun ikan aja, jadi ikan yang sudah dipotong dari mesin Mm-mm. sebelum masuk ke mesin pendingin dirapikan dulu biar biar tidak saling nempel. Oh, maksudnya Jadi, memasukkan ke kemasan, Bu ya? Dipisah-pisah. enggak belum. Belum, belum. Enggak, belum ke kemasan. Jadi ini masih dibekukan dulu, baru setelah dibekukan ke kemasan. Jadi setiap ikan metodenya beda-beda, Pak. Iya, iya. Terus? Yang ini kebetulan ikan, saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa. Ikan ikan apa ya? Pokoknya ini Ikan ikannya yang dimiliki orang situ ya, Bu ya? ya biasanya ikan Oh, ikan itu. laut. Yang pertama ini adalah ikan laut gitu kan. Dia ambil di laut lepas, kemudian diolah di pabrik gitu kan. Saya hanya menyusun aja karena ini ikan laut lepas. Terkadang kalau cuaca jelek, nggak ada ikan, nggak ada kerjaan. Iya, iya, iya. Iya. Nah, tapi kalau di sini kalau nggak ada kerjaan, saya masih tetap dapat uang uh, dari pemerintah, support dari pemerintah karena tidak ada ikan karena kesalahan alam atau karena sesuatu hal gitu. Jadi saya Bukan tetap dari dapat bukan uang. dari perusahaannya, Bu ya? Dari Bukan, pemerintah. bukan dari perusahaan. Karena kita bekerja di sini semua gajinya fix. Jadi mau dari pabrik ikan A sampai pabrik ikan Z itu sama semua gajinya. Iya, iya. Karena di sini serikat buruhnya cukup kuat, mereka yang sudah nego. Mungkin Hmm. jadi kerja dari jam sekian sampai jam sekian berapa lembur, dapat lebihnya berapa dan seterusnya itu semua sudah diatur. Jadi 9 jam Ibu bekerja nyusun ikan-ikan segar ini untuk bisa nanti Hmm, ditentukan. hmm. Itu tuh gajinya berapa itu, Bu? 9 jam itu, Bu? Waktu itu tahun 2019 gajinya sekitar 270.000 rupiah per jam. 270.000 rupiah per jam. Per jam. Hmm, Itu kurang lebih. memang dihitung ini, Bu ya. Maksudnya kan kita kalau kita lihat kan cek log atau fingerprint nanti dia Iya, jamnya memang gitu, Bu ya. iya Wah, memang dihitung sampai bukan hanya jamnya saja sampai setiap kita lembur 1 menit saja dihitung Pak. hitung ya. Oke. Iya, Oke. Jadi jadi dalam nggak rugi. 9 jam itu berapa jam istirahatnya, Bu? Kebetulan di pabrik ikan ini istirahatnya 3 kali. Oh, 3 kali. Lumayan berat, makanya yang di sini cukup berat. Aku tuh istirahat jam 9, jam 12, jam 2. Iya. Istirahatnya aku tuh hanya 20 menit. 20 Nah, menit ya. 20 menit, makanya berat sekali waktu tuh pas pertama kali mau nangis rasanya. Karena berat, dan kalau untuk istirahat setiap pabrik punya kebijakan beda-beda. Gitu. Kalau Nah, kalau seandainya ini, Bu, dalam waktu 9 jam itu kan dikasih waktu jam 9 istirahat berapa? 20 menit ya? iya 20 dua menit. belas jam 12 jam 2 kemudian kita pakai gaya orang Indonesia, Bu. Nah, kita santai lagi, misalnya kita pergi ke sudut santai agak 1 jam itu Oh, akibatnya apa, Bu? eh, karena ngikutin semua orang ya harus kan kalau Oh, yang di pabrik ikan ini kebetulan istirahatnya serempak. Jadi iya, kelihatan gitu. Jadi semua nggak ada yang kayak gitu sih, semua nggak enakan sendiri. Jadi semua kayak ngikut. roda berjalan gitu ya kerjanya. Roda Iya berjalan. begitu. Oh, kalau ada yang Begitu satu saat telat semua terus kacau. balik. Iya, biasanya sih kalaupun kita telat beberapa menit gitu, yang negur justru bukan manajer, justru temen jangan telat ah nggak enak gitu. Iya, iya, iya. Oke, lanjut, Bu. Biasanya kayak gitu. Terus karena ikannya juga musiman kan kadang suka nggak ada dan kita hanya dapat 80% dari gaji harian kalau 8 jamnya. Iya, oke. Nah, saya bisa dapat berapa sih 130 kali 8. Berapa tuh Pak? Sekitar hampir 1.000-an lah ya Pak ya setelah Iya, iya. belum potong Dua pajak ratus dan tujuh lain-lain. puluh ribu per jam itu gede tuh, Bu. Ya, di sini cukup normal sih segitu Pak untuk tenaga cleaning atau kerja di hotel juga nggak jauh beda. Oh, gitu ya? Iya, jadi
di sini lucunya uniknya kesenjangan gaji itu gapnya tidak terlalu besar gitu. Gaji saya kalau misalnya dihitung itu kalau misalnya per bulan gitu kan ya Pak, Ya. sekitar 135 kali 8 terus kali berapa 20 hari kerja itu sekitar 22 ribu kroner, itu sekitar 270.000 saja tadi sejam, kalau 9 jam Ibu 2 juta lebih Ibu dapat satu hari. iya berarti ya kurang lebih sebulan kalau dirupiahin sekitar kalau jam 400. normal sekitar 43 jutaan ya Pak per Iya, bulan. iya. Itu dengan gaji guru di sini juga tidak terlalu beda per bulannya. Hanya saja bedanya kalau dengan guru atau pekerja kantoran, mereka punya jam istirahat atau waktu liburnya lebih panjang. Kayak untuk guru mereka hanya kerja 30 jam seminggu, tapi dapat gaji sama seperti kita yang kerja 40 jam. Jadi mereka punya waktu free-nya lebih banyak. Berapa lama tuh Bu? Apapun free-nya kalau guru kan hanya kerja seminggu 30 jam. 30 jam. 30 jam kerja, mereka dapat gaji sebulannya sama 43 juta juga. Kurang lebih begitu. Liburnya itu pada saat musim dingin ya? Liburnya sama. Oh, di summer, di summer. Panas Bu ya? Iya, musim panas. Dan mereka bisa libur sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu. Wush, lama kali ya. 1 bulan lebih. Iya, 7 minggu full gurunya libur dan masih digaji, Pak. Jadi enak banget ya. Lanjut Bu, setelah berapa lama Ibu di tempat pengepakan ikan gitu ya? Apa namanya itu? Pengemasan ikan. Yang di kosin saya hanya kerja 1 tahun. Ya. Dan 1 tahun kerja dan 1 tahun cuti melahirkan. Di sini cuti melahirkan itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. 1 tahun dan saya tetap dibayar juga, tetap digaji juga, tapi oleh pemerintah. Karena bukan perusahaan bukan, semua pemerintah. Karena kita gaji itu potongannya banyak banget, potongan cuti melahirkan laki-laki dan perempuan ada potongan cuti melahirkan. Jadi ya saling subsidi, mereka yang tidak punya anak mensubsidi mereka yang punya anak jadinya kan. Terus juga ada potongan pensiun tentunya, terus ada juga jaminan kesehatan, terus ada juga subsidi untuk pengangguran. Oh, untuk pengangguran disubsidi oleh orang yang bekerja ya? Iya, jadi kalau seandainya kita juga tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, kita masih tetap dapat uang dari pemerintah. Tapi kita setiap minggu harus laporan bahwa kita memang terus mencari kerja. Jadi bukan berarti kita saya nggak kerja, saya terima tunjangan aja, udah hidup santai gitu 1 tahun 2 tahun dapat uang dari pemerintah, nggak gitu. Ada laporan yang mereka harus kasih. Oh, saya sudah ngelamar di sini. Mereka mau lihat. Dia dituntut tetap harus mencari pekerjaan Bu ya. Tapi waktu mencari pekerjaan itu ditanggung oleh pemerintah kehidupan. Iya betul. Sekarang saya pindah ke pabrik salmon karena di sini salmonnya mereka ternak salmon sendiri. Jadi ikannya lebih reguler, lebih selalu ada gitu. Kalau yang di pabrik salmon ini saya breaknya lebih banyak Pak, 1 jam sekali saya istirahat 30 menit. Jadi lumayan. Kalau gajinya gimana Bu? Dengan tempat yang lama dengan gajinya sama. Sama persis Pak. Cuma lebih agak ringan di salmon Bu ya? Cuma agak ringan di salmon karena ini termasuk tempat salmon saya kerja. Ini pabrik salmon terbesar di Skandinavia. Pegawainya aja sekitar 3.000 total Pak. Berarti Faroe Island ini penghasil ikan terbesar di sekitar negara itu Bu ya? Salmon sebenarnya kita masih kalah sama Norwegia, tapi ya. Salmon Faroe. Ya, di sini gap gaji antar warga, yaitu antar jenis pekerjaan memang tidak terlalu besar sih Pak. Jadi kalau ngelihat rumah-rumah di Faroe, sulit untuk melihat mana yang
benar-benar orang kaya gitu, mana yang orang yang kurang mampu, itu sulit melihatnya. Kenapa itu, Bu? Karena rata-rata Eh, sama gitu. Eh, Rata-rata sama, rata-rata penampilan rumahnya sama, tidak tidak nggak terlalu banyak beda, kecuali nanti bapak masuk ke rumahnya baru kelihatan, wah rumahnya oh, rapi bersih dan bla 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 gitu kan. oh, mereka lebih suka yang di dalamnya mereka tata daripada di luarnya, Bu, Iya, ya? iya di luarnya sebenarnya ada juga ya, tapi di sini hampir semua rumah modelnya kurang lebih sama. Saya aja yang punya pabrik ya Pak, termasuk dia orang kaya nomor satu di Faroe Island karena pabriknya besar kan ya Pak. Saya aja nggak pernah tahu mobilnya dia kayak gimana karena dia nggak pakai mobil mewah Pak. Orang di sini biasa aja. Jadi Takut kena pajak nggak, Bu? Pajaknya dinaikin. nggak gitu, mereka kayaknya hanya lebih memikirkan fungsi aja Oh, santai. iya, iya. Gaya belakangan ya. Gaya 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 belakang ada hanya beberapa segelintir orang tapi nggak banyak. Jadi kalau saya penting. jalan-jalan gitu ngelihat orang pakai branded bag itu nggak banyak. Dan kalaupun ada itu biasa aja. Bahkan untuk teman saya yang kerja di pabrik ya Pak, ini Oh, sesama teman kerja pabrik, kita pekerjaannya sama, gajinya sama. Mobilnya mereka ada yang Tesla loh Pak. oh, Saya iya. yang wow. Gitu. Oh, gitu ya. Berarti mereka Iya, memang lebih mengutamakan fungsi daripada merek-merek apa segala macam. Kalau fungsinya mereka iya. mendukung, berapapun harganya mereka beli, Bu, ya. Ya, kalau mereka memang ngerasa ada yang gaya, ada Gitu. tetap sih Pak, tapi tidak tidak Ya tidak tidak banyak. Jadi tidak jomplang lah kes, ya, gitu ya. ya kesenjangannya tidak terlalu banyak. Jadi saya sama tetangga depan, sama tetangga samping kiri kanan terasa sama aja gitu, nggak minder sama tetangga. Padahal sebenarnya mereka mungkin lebih kaya dari ibu misalnya kan. Oh iya, Karena iya, iya, iya. karena mereka Heeh. merasa belum membutuhkan itu, mereka nggak beli misalnya, Bu, ya. Oke. Ya, mereka juga memang gayanya sederhana gitu kan. Kayak di belakang rumah saya sebenarnya ada penyanyi yang sangat terkenal di Faroe Island. Tinggal Hmm. dia dia sangat terkenal sekali gitu sudah lama. Ibaratnya kayak Iwan Fals-nya Faroe Iya. Island Ah, juga santai aja. santai Gaya aja. orang sini santai, nggak gimana-gimana. Saya pernah ketemu di saya pernah hiking, terus ada tour guide hikingnya. Terus suami saya bilang, oh itu Menteri Perindustrian. Hah? Gimana maksudnya? Saya gitu. Gitu Iya ya. Menteri Perindustrian. Jadi Senin sampai Jumat dia menteri, weekend dia jadi ngajak orang hiking karena dia ada hobi juga dan itu Oh. pekerjaan sampingannya dia. Dia Ngomong-ngomong, Bu, hobi. berapa sih penduduk Faroe Island itu? Kalau saya lihat Per Juli kemarin 54.000 Pak. dikit banget ya. Dikit banget Pak. Makanya mungkin cara dikit ngaturnya gampang. Iya, iya. Kalau Iya dan Padang Pariaman itu 460 ribuan, Bu, penduduknya. iya makanya Pak mungkin saat kalau untuk di Jakarta ini warga satu RT. Satu satu gang itu. Iya makanya Pak. Makanya di sini mungkin karena penduduknya dikit jadi ngaturnya juga Oke, gampang. oke. Terus pajaknya juga di sini sangat besar sekali kan Agak Pak. tinggi ya. Oke. Pajaknya sangat tinggi. Terus tapi dengan pajak yang tinggi itu pemerintah bisa memberikan kesehatan gratis, jaminan kesehatan gratis, jaminan pendidikan juga hingga S3 gratis. Kesehatan gratis, pendidikan sampai S3 gratis, Iya, terus yang pengangguran disubsidi, subsidi. apalagi itu, Bu, yang menjadi Eh Pengangguran disubsidi, cuti melahirkan 1 tahun, Pak. cuti melahirkan 1 tahun. Boleh dibagi dua sama suami. Oh gitu. Ya, jadi boleh 6 bulan istri, 6 bulan suami boleh. Dan ditanggung oleh pemerintah ya, bukan perusahaan ya. Kalau Iya, perusahaan nggak bukan. ada, Bu, ya? Maksudnya ngasih apa? Ngasih tambahan gitu nggak ada. Karena kebetulan di perusahaan saya mereka kasih saham, Oh, oh jadi mereka kasih banyak saham. Ibu punya saham di perusahaan yang tempat Ibu Iya, bekerja? iya. Berapa itu, Bu? Berapa persen dapat berapa lembar? Tergantung tergantung hasil penjualan, tergantung keuntungan mereka per kuartal, terus akan dibagi sesuai dengan uh, sumbangan kita bekerja. Jadi kita selama 3 bulan itu kita bekerja berapa jam, jadi tergantung persentase itunya. Baik, Bu. Kalau seandainya nih, kan Ibu ini istilahnya udah bekerja di sana dengan sistemnya karena berkeluarga dengan orang sana. Mhm.
kalau seandainya ada orang Indonesia yang mau ke sana, prosedurnya bagaimana untuk bisa bekerja di sana, Bu? Selain tadi Kebetulan, soal bahasa ya. ya. Ya, Nah, prosesnya selesai. kalau untuk bekerja di pabrik ikan sebenarnya pertanyaan bahasa tidak ada, Pak. Jadi mereka tidak mempertanyakan bahasa. Pekerjaan yang tidak mengharuskan bahasa itu biasanya yang bekerja di restoran, terus kemudian cleaning, sama di industri ikan, di pabrik maupun di kapal. Mereka masih terima yang bisa bahasa Inggris. Dan kebetulan saat ini, kalau saya tidak salah, dapat informasi dari teman Indonesia yang kebetulan saya baru ketemu, ini ada sekitar 40 warga Indonesia laki-laki sebagai awak kapal di sini, Pak. Oh, awak kapal. Awak kapal. Mereka semua dari Jawa, kebetulan. Awak kapal penangkap ikan, Bu ya? Bukan Iya, pesiar. awak kapal penangkap ikan. Iya, betul. Ada juga yang di pesiar, tapi saya kurang tahu berapa. Tapi kebanyakan yang di kapal penangkap ikan. Dan mereka kebetulan di sini mereka melalui agen yang sudah bekerja sama dengan agen di sini juga. Tapi saya juga kurang tahu sih, Pak. Tapi mereka memang ada kerjasama dengan agen dan mereka kontrak. Dan sejauh ini saya tanya mereka yang sudah yang saya sempat ketemu, saya hanya ketemu 4 orang. Sejauh ini mereka ngerasa betah sih, Pak. Ya. Betah-betah aja walaupun potongan pajaknya besar. Di sini mereka hanya sewa kamar kan, tidak perlu sewa rumah seperti saya. Kalau saya kebetulan suami beli rumah kan, untuk mempermudah. Jadi mereka bilang sih cukup, masih bisa nabung, masih bisa kirim uang yang cukup banyak. Kalau dapat informasi nggak, Bu, berapa gajinya yang awak kapal tadi? Sekitar 50 juta per bulan, Pak. Wah, lebih gede lagi ya? Iya, lebih gede lagi. Kapal tergantung kapalnya juga. Kalau kapalnya semakin bagus, semakin besar, terus memang tangkapannya banyak gitu kan, lebih banyak, bisa lebih gede lagi, Pak. Biasanya di sini justru yang kaya gitu ya, Pak, justru sebenarnya para nelayan gitu dan peternak. Oh gitu. Biasanya karena peternak di sini juga kayak seperti ternak domba. Mereka harus punya lahan yang, jadi mereka harus ada peraturannya untuk ternak 100 domba, mereka harus punya lahan berapa besar. Jadi nggak bisa dengan lahan sepetak gitu, dombanya dipepet-pepetin, nggak bisa, nggak boleh. Jadi ada rules-nya. Harus memperhatikan kenyamanan domba juga ya. Iya, dan mereka harus pegang izin. Oh, punya izin. Punya izin. Jadi untuk tetangga lah ya. Ya, izin punya domba 100 sama izin punya domba 200 beda lagi gitu. Iya. Jadi izin itu menentukan berapa domba mereka boleh punya. Dan di sini dombanya tidak dikandangin, Pak. Dilepas di lapangan luas. Dilepas di lapangan, di perkarangan atau di peternakan mereka gitu kan, Pak. Di gunung sebenarnya sih, dilepas di gunung. Dilepas di gunung bebas. Iya, hanya dipagerin aja biasanya, Pak. Terus mereka juga dipasangin kayak chip, nomor di telinganya, jadi biar tahu ini punya siapa. Dan domba-domba ini diasuransiin. Oh, diasuransiin. Iya. Jadi ada pengusaha peternak juga pertanian juga ada, Bu ya? Pertanian juga ada. Iya. Pertanian nggak begitu banyak, kalau justru malah pertanian lebih seperti home industry karena kekurangannya di Faro ini pohon aja kita import semua, Pak. Jadi untuk buah susah tumbuh. Buah, sayur susah. Berarti mereka yang cuma bisa punya padang rumput tempat mengembangkan ternak ya. Sementara tanaman lain mereka impor. Iya, susah. Yang mungkin yang bisa ditanam seperti kentang, wortel, itu aja sih yang saya tahu. Selebihnya harus rumah kaca. Itu sulit sekali, apalagi iklim Faro yang kalau di musim dingin sering badai. Jadi kalau peternak tadi itu mereka butuh tenaga kerja nggak dari luar? Atau mereka cukup karena dilepas saja jadi nggak butuh tenaga kerja banyak?
Ya, mereka tidak butuh. Biasanya kalau peternak itu hanya keluarga, Oh, biasanya oke ya. prioritas keluarga. Jadi, Kalau apa Bu? Kalau rumah jompo, biasanya kan itu kalau saya dengar oh ya, dari wamen gitu, wamen tenaga kerja cerita kan bahwa ternyata pekerjaan apa namanya mengasuh para orang tua itu juga gede gajinya gitu. ya, betul, betul. Gaji di sini standarnya, bahkan untuk di supermarket itu standarnya 200.000 per jam, Pak. Ush, 200.000 ya. Hmm. Iya, Pak. Anak saya kebetulan masih umur 14 sudah bisa dapat 50%. Jadi dia dapat 100.000 per jam. Maksudnya Tapi dia tidak bisa dipotong bekerja? pajak. Maksudnya dia Anak bisa saya bekerja? kerja. Iya, Umur 14 boleh bekerja sana, Bu? mulai 14 supermarket boleh. Tapi Boleh. hanya boleh buat naruh-naruh stok aja. Oh, Nggak boleh yang kerjaan berat-berat. ringan ya. Nah, Ya, hanya kerjaan yang ringan-ringan aja dan tidak boleh misalnya dia sekolah paginya sekolah 6 atau 7 jam, mereka berarti hanya boleh kerja 3 jam. iya. Jadi sekolah plus kerja totalnya itu hanya boleh 10 jam sehari. Tadi kan Ibu bilang jumlah penduduknya 40 ribuan, Bu ya? 54.000, Pak. 54.000. Yang nggak kebayang sama saya, sebagian ada yang bekerja, kemudian sebagian ada juga yang sedikit menganggur. Tetapi kenapa peluang kerja juga banyak situ, Bu? Peluang kerja juga tetap banyak gitu. Iya, eh, peluang untuk pekerja pabrik, terutama pabrik ikan ya Pak, atau awak kapal, itu pekerjaan yang untuk orang Faro sendiri cukup dinamis. Jadi ya banyak sebenarnya orang ingin pekerjaan yang lebih baik gitu kan, pekerjaan yang Oh iya, iya. jadi perputaran orang dalam pabrik itu cepat sekali. Jadi ada orang yang Cepat hanya ya. kerja nyoba sebulan, nggak mau nyoba tempat lain gitu. Ada juga temen yang kerja setahun terus mau nyoba kerja tempat lain, ntar mereka pergi kerja tempat lain setahun atau 2 tahun nanti balik lagi. Berarti orang Faroe Island apa namanya tidak begitu meminati pekerjaan-pekerjaan itu, Bu ya? Sebenarnya banyak juga sih, cuma mereka pengen nyoba-nyoba aja sih Pak, mungkin karena Nyoba 1 bulan, iya 2 bulan gitu ya. Oh. 1 bulan 2 bulan, dan di sini kan juga pekerjaan apapun tidak ada batas umur, tidak ada kalau sudah maksimal usia sekian tidak boleh bekerja di sini, nggak ada begitu kan Pak. Jadi usia berapa aja Orang tua juga boleh. tidak boleh. Ada orang tua yang belum mau pensiun di tempat kerja saya jadi tadi dia sebenarnya sudah pensiun dari guru tapi dia belum benar-benar mau stay home gitu. Jadi masih pengen kerja gitu. Punya energi lebih ya. Iya, usia 70 gitu ada ya masih kerja lagi. Karena di sini uh, usia orang tua banyak yang sampai usia 100 tahun lebih, Pak. Wah, berarti tingkat Panjang kebahagiaan umur. hidup di sana tinggi, Bu ya. Sehingganya Ya, sampai 100 tahun lebih hidupnya. iya banyak sekali Pak yang usia sampai hingga 103, 104. Wah, berarti bahagia hidupnya dan menyenangkan dan menyamankan. Iya, di sini kan uniknya TV itu hanya ada satu, jadi tidak ada TV swasta, hanya ada TV pemerintah. Iya, Dan iya. masih seperti TVRI zaman dulu Pak, yang kita harus bayar iuran. Jadi Ya. kita di sini bayar iuran TV. Oh, bayaran. Kita bayar iuran TV juga di sini tiap bulan. Pakai didatangin ke rumah nggak, Bu? Oh enggak, langsung potong pajak. Semua langsung potong pajak, tidak pakai didatang-datangin lagi. Ya, dan di sini juga radio di sini juga unik. Setiap hari mereka suka di selingan di berita itu mereka kasih pengumuman siapa yang meninggal, usia berapa mereka Iya, meninggal. ukuran 54 satu RT. Dan buat orang sini itu semacam apa ya hal. Jadi kalau sudah ada pengumuman orang meninggal, diam dulu, dengerin dulu siapa yang meninggal nih. Saya kalau dengerin, ya ini meninggal usia 103. Oh, 103. Tua amat. Berarti tingkat kecelakaan pun rendah situ, Bu ya? Rendah, dan kalau ada, biasanya satu negara tahu. Satu negara tahu. Iya, satu negara tahu. Karena seperti minggu lalu baru saja ada kecelakaan usia 70 tahun. Gitu. Itu langsung masuk berita, karena kan tidak
tidak banyak terjadi. Iya, iya, jarang-jarang terjadi, pas terjadi Jarang-jarang jadi terjadi. Jadi makanya kalau ada, viral gitu ya. ya semua orang pasti tahu. Iya. Tahun lalu juga ada anak ketabrak mobil juga sama, langsung semua tahu. Oke. Kalau menurut Ibu dengan melihat kondisi di Faroe Island, Ibu merekomendasikan tidak bagi remaja-remaja yang baru tamat, katakanlah tamat SMA atau tamat kuliah, untuk pergi ke Faroe Island untuk bekerja di sana? Kalau memang jalurnya ada memungkinkan, kenapa enggak sih Pak, dicoba, dicoba, mencoba peruntungan, siapa tahu suka, siapa tahu memang nasibnya ke situ, silahkan. Iya, iya. Mm-mm. Itulah yang akan apa namanya, saya agak tidak habis pikir. Ibu kan pernah memposting jumlah banyak perusahaan di Faroe Island yang menerima calon pekerja, sementara jumlah penduduknya aja 54 ribuan gitu kan. Iya. Jadi saya kok perusahaannya banyak, orangnya sedikit. Berarti ini luar biasa makmurnya negara ini gitu. Ya, dan kita bisa lihat sih Pak, kayak sekarang ada 93 pekerjaan yang sedang merekrut orang, dan semua mungkin karena ya warganya dikit kan, gampang ngatur ya Pak, gampang ngeliatnya juga kan. Saya juga bisa lihat ada berapa jumlah orang yang menerima tunjangan pengangguran karena semua didata. Saat ini ada 134, bulan lalu katanya ada 167. Jadi kita semua bisa lihat. Iya, betul. Jadi terpantau semua sama negaranya Bu ya, teman-teman. Iya, terpantau semua. Kalau untuk di Indonesia kan mungkin lebih sulit ya Pak ya. Kita kan 270 juta warga. Untuk kerajaan Bu ya? Kita bagian dari kerajaan Denmark, iya. Oh, di bawah kerajaan Denmark. Iya, di bawah kerajaan Denmark, tapi mereka punya ada beberapa imigrasinya yang berbeda dengan Denmark. Oh, mereka berinduknya ke Denmark, tapi mereka punya sistem kerajaan sendiri pula di Peru. Iya, mereka punya beberapa sistem yang mirip, tapi kemudian mereka adaptasi sendiri, mereka adjust sendiri. Mereka negara persemakmuran apa ya, Denmark berarti ya? Semacam iya, itu Denmark. Ya? Jadi Denmark, Faroe Island, dan Greenland. Oh, Greenland. Iya. Kalau apa Bu, sistem pemerintahnya bagaimana Bu? Apakah ada pemilihan? Oh, dia raja ya? Nggak ada pemilihan berarti ya? Oh, ada. Di sini kita Faroe Island punya Perdana Menteri sendiri. Oh ya, Perdana Menteri ya. Ya, dan mereka punya menteri-menteri sendiri juga. Yang tidak ada itu Menteri Pertahanan. Mereka tidak punya karena militer dan ya Kementerian Luar Negeri itu di Denmark. Dua kementerian di Denmark. Oh, berarti dia ini semacam ini ya. Kalau di zaman kita dulu di kerajaan kita dulu ini kadipatennya lah istilahnya Bu ya. Dia punya adipati dan berinduk kepada Raja Denmark. Nah, gitu ya. Iya. Betul. Kalau di Denmark sendiri bagaimana Bu informasinya Bu? Peluang kerjanya? Kalau di Denmark sebenarnya untuk peluang kerja profesional lebih besar sih Pak, dan mereka lebih terbuka dengan yang mereka yang tidak berbisa bahasa Denmark. Mereka jauh lebih terbuka. Karena banyak teman-teman saya yang berbahasa Inggris belum berbahasa Danish itu bekerja di Denmark. Di Denmark. Iya, bahkan ada satu anak Indonesia yang kebetulan saya kenal itu punya startup company di Denmark. Apa namanya? Startup namanya Seluji. Dia sedang mengembangkan. Jadi anak Indonesia ya Pak. Ini CTO-nya, scientist-nya itu anak Indonesia dari asal Surabaya. Dia sedang mengembangkan plastik yang bisa yang terbuat dari limbah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi plastik ini ramah lingkungan dan bisa diurai dengan cepat. Berarti dia punya perusahaan di sana, berarti dia udah warga negara Denmark? Belum, dia tetap warga negara Indonesia, masih WNI Pak. Tapi berarti dia semacam ekspatriat ya? Iya, dia awalnya S3 di Denmark, di Aarhus sama saya. Terus dia ikut
lomba menciptakan sesuatu gitu kan, kemudian dia menang di lomba itu, terus lanjut terus dia ikut lomba-lomba, awalnya hanya iseng-iseng aja Pak ikut Iya. lomba, terus menang, terus ikut lomba lagi, terus dapat award, terus dapat uang dari negara sekitar sudah banyak, sudah jutaan kroner dia terima Pak. Akhirnya dia bikin perusahaan di sana dan jadi Iya, lalu pimpinannya di sana dia. iya, sekarang Oh, dia saat ini bermukim di sana karena perusahaannya sekarang sedang benar-benar berkembang. oke, oke. Kalau di Greenland gimana Bu, Greenland? Kalau di Greenland agak lebih sulit ya Pak, karena banyak juga orang Greenland justru yang keluar dari Greenland. Karena kondisi negaranya, maksudnya Iya, karena nggak kondisi kayak negara. bagus Denmark, dan Peru. Karena dari luas negara, Greenland cukup besar kan Pak. Ya, dia luas. Dia cukup luas, tapi warganya terlalu sedikit. Dan Ya, luas dan Greenland itu kan karena tidak bisa ini ya Bu ya, lahannya itu lahan basah semua ya. susah, lahannya es semua, Kayak es gitu, mayoritas es. ya. Ya. Jadi nggak ada yang Itu bisa dia diusahakan susah. lah gitu ya. Ya, susah untuk pertanian, peternakan susah. Mereka hanya lebih bergantung terhadap ikan mungkin kalau Nangkap Greenland. ikan ya. Nah. Hmm. Kemudian Bu, Karena apa namanya? Eh, kita punya apa nggak di sana Bu? Punya kedutaan besar nggak? di Faroe Island tidak, tapi di Denmark ada. Ya di Denmark pasti ya. Kalau di Faroe Iya, enggak ya. iya. Tapi kedutaan besar kita di Denmark itu ada ini nggak Bu ya? Maksudnya memperhatikan warga Indonesia yang ada di Peru atau di Greenland misalnya? Mereka cukup memantau karena teritori daerah yang kedutaan kedutaan Indonesia di Denmark yang harus pantau itu adalah Denmark, Faroe Island, Greenland, dan kemudian Latvia. Oke. Jadi agak banyak cabangnya. Sementara kedutaannya kecil, tidak sebesar kedutaan yang di Belanda atau di Jerman atau di Inggris. Dia lebih kecil. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kenapa selain Ibu karena menikah dengan orang Peru, kenapa kemudian pengen gitu Bu merantau jauh ke situ gitu? Kalau kesannya kan, bukan kesan sih. Orang Bali kan nggak terkenal orang perantau. Iya. Yang terkenal itu malah kampung saya, orang Minangkabau itu orang perantau. Di sini sih Apa dasar alasannya atau tekadnya bisa sampai sejauh itu? Selain bersuamikan orang itu. Iya, dulu sih awalnya karena saya memang ingin sekali kuliah ke luar negeri dan kebetulan jalannya didukung sama Tuhan, dapat beasiswa juga kuliah gitu kan ya Pak. Terus merasakan di luar negeri ya negara dengan semakin kecil tentu saja masalahnya lebih kecil dibandingin negara yang penduduknya besar. Jadi saya merasakan di negara yang penduduknya kecil ini gitu ya Pak, tingkat keamanannya lebih tinggi karena masalahnya lebih sedikit. Nah di situ saya merasa enak ya gitu, saya bisa ngeletakin handphone tanpa takut kecopetan gitu kan. Sama dengan Kanada gitu ya, cerita teman saya di Kanada gitu, rumah-rumah terbuka aja nggak masalah gitu. Iya sama, di sini kita nggak kunci pintu Pak. Nggak kunci pintu sama di Kanada juga kabarnya gitu. Kita nggak kunci pintu, kadang mobil juga tidak kunci mobil, kadang saya suka lupa kunci mobilnya masih nyantol gitu kan Pak. Mobil nggak hilang, terus apalagi kalau musim dingin saya harus nyalain mobil dulu biar esnya meleleh. Dan saya harus nyalain mobil setengah jam sebelumnya. Jadi saya nyalain mobil, saya masuk ke dalam rumah, mobil nggak akan pergi. Nggak akan pergi. Nggak ada yang ngambil Pak. Di sini pernah kejadian ada sih mungkin ya remaja-remaja iseng atau mungkin tuh saya kurang tahu juga, adalah orang yang iseng mencoba mencuri mobil dalam waktu kurang dari 24 jam pasti tertangkap semua. Mungkin itu sebabnya umur orang Peru itu tinggi lama-lama karena bahagianya di situ, dia tingkat stresnya nggak tinggi, barang-barangnya yang ditaruh di mana-mana nggak hilang-hilang gitu kan, jadi bahagia jadinya. Tingkat kepercayaannya tinggi, banyak bahkan ada warga yang mereka jual
roti atau jual apalah gitu di depan rumah, tapi tidak dijaga, Pak. Oh Jadi iya. mereka hanya taruh roti, terus taruh harganya sekian, terus mereka taruh kaleng sebelahnya bayar di situ ya, terus mereka nggak ada yang nungguin. Kita dicoba di Indonesia kan ada namanya warung kejujuran, tapi tetap aja Ya, nggak ada yang bayar. itu Ambil nggak ada dia. yang bayar, nggak jujur-jujur juga gitu. Di sini di Denmark banyak yang seperti itu, warung kejujuran. Jadi bener toko taruh es krim di luar atau apa Taruh di harga, luar. silakan beli sendiri ya. Iya, Swalayan, pembelian swalayan. iya. Jadi Di sini dasarnya itu adalah karena ibu ingin mencari tempat yang menyenangkan, hidup bisa menyenangkan, membahagiakan, sehingga dia cari negara yang kecil gitu. sama. Saya cari negara yang semakin lama semakin kecil mencari keamanan sih, Pak. Karena kemudian dimulai dengan karena pernah kuliah di Denmark gitu ya. Iya. Nah, kemudian ketemu dengan orang Peru, menikah, dan kemudian baru mendapatkan kenyamanan Hmm. kehidupan di Faroe Island. Iya, dan saya Oke. ngerasa tempat ini banyak sih teman-teman imigran dari berbagai macam negara setuju dengan saya, sependapat bahwa negara ini tuh negara yang cukup baik untuk uh, to raise a family gitu. Karena di sini aman, Pak, sampai anak-anak jam 12 malam main di luar juga tenang gitu loh, Pak. Jadi di sini anak-anak benar-benar merasakan kebebasan, ibunya nggak panik, kamu di mana? Ayo cepet pulang, jangan macam-macam, jangan main di luar apa gitu. Di sini tuh anak-anak merasakan ketenangan itu. Mereka tiba-tiba malam minggu gitu atau malam Sabtu, ma aku mau ke rumah temen, itu jam 11 malam, ma aku ke rumah temen. Hah? Ke rumah temen jam 11 malam? Pergaulan bebas gimana Bu? Narkoba segala macam? Narkoba di sini, hmm, saya kurang tahu sih. Saya yakin pasti ada, tapi tidak sebanyak atau seserem di Indonesia juga sih. Karena saya juga belum pernah Hmm. melihat langsung gitu kan. Iya. Jadi saya belum 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 begitu tahu. Ya Tapi saya tapi tahu ada di berita-berita, saya tahu ada beberapa. ya tapi tadi Ibu cerita misalnya anak-anak 11 jam 11 malam mau pergi ke rumah temannya dibebaskan berarti aman dong situ. Jadi Hmm, iya, orang tua tidak khawatir anaknya terpengaruh pergaulan bebas, penggunaan iya. penggunaan narkoba gitu ya, Bu. Karena kita juga mantau kan, walaupun saya membebaskan anak saya main jam 11 malam, jam 12 malam, tapi saya tahu ini sama siapa, orang Oh tuanya ya, di ya. siapa, tinggalnya Kenal di ya, mana. mendekat ya. Iya. Dan saya tahu, oh kalau sama keluarga itu aman karena Iya, iya. ya, orang tuanya begini. Oke, yang ini kita di sini semua orang kenal semua orang, Pak. Jadi Iya, iya. Karena jumlahnya sedikit tadi. ya karena juga sendiri kita tahu, oh yang situ, oh ya itu nggak apa-apa lah gitu. Jadi kita Oke, tenang. oke. Kalau apa Bu, sedikit kalau misalnya transportasi dari Indonesia ke Faroe ini harus lewat Denmark dulu atau ada yang Iya, langsung? Oh, lewat harus Denmark lewat ya? Denmark. Dari Iya. Denmark ke Faroe pakai apa Bu? Ada dua jalur, bisa lewat pesawat atau naik kapal. Kapal laut. Kalau naik kapal sekitar 30 jam di laut. 10 jam berarti 1 hari lebih ya. Kayak kita dari Padang ke Jakarta itu berapa jam ya? Pergi pagi, besok malamnya baru sampai. Tapi ada pesawat ya Bu dari Denmark ke Ada, pesawat kecil kan bisa? bisa. Kurang lebih kayak Jakarta Lombok lah Pak, 2 jam Oh kurang. gitu, berarti landasan pesawatnya cukup panjang juga lah ya, lumayan ya. Ya, dan di sini karena di sini sering badai, terutama di bulan Desember gitu, di Mhm. winter sering banget badai. Jadi pilotnya sudah cukup canggih, mereka bisa terbang walaupun badai. Wow, hebat kali ya. Kalau kita di Indonesia harus tunggu tunggu berhenti dulu, kalau enggak bisa ini, bisa Mereka kecelakaan. punya radar khusus katanya sih Pak. Kadang sih harus nunggu, tapi mereka tahu pasti setiap hari walaupun ada badai gitu, di hari itu ada satu hari mereka pasti akan tetap terbang. Karena memang harus terbang gitu Bu ya. Oke. Iya, mereka tahu kapan waktu yang pas. Jadi kecelakaan pesawat juga sejauh ini belum ada sih Pak. Baik Bu, Bu Reni, terima kasih atas sharing informasinya. Sehingga ada sedikit banyak informasi yang bisa kita bagi dengan
adik-adik kita di sini, remaja-remaja kita di sini yang kebetulan juga Ibu di tempat kita bekerja di Padang Pariaman, di pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan juga mungkin menurut saya di seluruh Indonesia tahun 2023 peluang kerja di pemerintahan ini akan semakin berkurang, Bu. Jadi kan mungkin Ibu masih ingat ada istilahnya pegawai tidak tetap, dulu namanya PTT atau pegawai kontrak. Kalau kami di sini nama istilahnya tenaga harian lepas. Pegawai kontrak juga, kontrak 1 tahun 1 tahun. Oleh pemerintah pusat tahun 2023 November 2003 itu pegawai-pegawai kita yang tidak PNS itu tidak dibolehkan lagi diterima. Nah, makanya Bupati kami kemarin mengundang Wakil Menteri yang kebetulan dia kenal dekat untuk menceritakan peluang kerja di negara lain gitu, atau di negara luar negeri, supaya para THL pegawai-pegawai kontrak kami ini akan memikirkan, wah nanti kalau kita nggak kerja lagi di pemerintahan sebagai pegawai kontrak, ini mungkin ada peluang untuk bekerja di luar negeri. Nah itu, Bu. Jadi makanya saya tertarik untuk mengajak Ibu bercerita ini, supaya ini juga kita bagi dengan adik-adik kami di sini, kalau nanti November mereka tidak bisa bekerja lagi di tempat kami. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mungkin lain waktu saya ingin juga minta ajak Ibu lagi diskusi, mungkin dengan topik yang hampir sama dengan itu. Pada saat nanti di bulan November 2023 November ini benar-benar terjadi di Indonesia, bahwa kita dilarang merekrut pegawai kontrak itu. Hanya ada peluang-peluang lain yang bisa digapai oleh adik-adik kita yang dalam di angkatan kerja, Bu. Iya. Jadi, terima kasih atas waktu yang bisa Ibu berikan kepada kami. Mohon maaf tadi kita terlambat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kita atau anak-anak kita yang ada khususnya di Sumatera Barat. Iya. Lagi terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga Ibu bahagia dan tenang di sana bersama keluarganya, dan bisa juga nanti berbagi lagi dengan daerah-daerah lain nantinya kalau ada yang meminta. Iya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik para penonton channel YouTube PMK Padang Pariaman, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Reni yang berada di Faroe Island, di negara kepulauan yang berada di Atlantik Utara, yang masih di bawah otorita Kerajaan Denmark. Bahwa ternyata peluang kerja di negara asing, di luar negeri itu sangat banyak dan sangat terbuka untuk kita di orang Indonesia. Catatannya adalah jika kita tidak pilih pekerjaan, mudah-mudahan dengan bekerja di luar negeri kita bisa menabung, bisa menyimpan uang untuk bisa kita bawa pulang ke Indonesia, sehingganya kehidupan kita bisa lebih membaik dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi dengan acara lain, diskusi lain dengan sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.